pajak, selamat datang di podcast KPPP 5. Pada siang hari ini saya ditemani oleh Bapak Mafal. Beliau adalah fungsional penyuluh muda KPPP 5. Selamat siang Pak Selamat Mafal. siang Teh. Aku panggil Teh aja ya. Oh boleh, bebas Pak, kita biar akrab ya. Iya Teh. Gimana Pak Mafal? Sehat hari Alhamdulillah ini? sehat. Halo kawan pajak, gimana sehat semua kan? Alhamdulillah. Oke. Gimana Teh? Enaknya, Apa kabar? Ya, baik Pak, sehat alhamdulillah. Gimana Pak? Sehat. Ada yang enaknya kita kalau siang ini enaknya ngebahas apa ya Pak ya? Terserah. Oh, oke deh, gini aja deh. Kebetulan ini Pak, saya itu ternyata pernah nih beberapa kasus atau beberapa kali ya saya ini wajib pajak itu bertanya kepada saya. Bu, bagaimana kalau saya itu kesalahan dalam pembayaran pajak? Oh, salah setor gitu Ya, ya? betul, Atau Pak, apa itu salah nulis gitu ya? Iya, itu gimana Pak? Apa bisa dikembalikan atau ada prosedur apa gitu yang bisa dilakukan oleh wajib pajak? Oh, iya. Jadi gini Teh, manusiawi ya sebenarnya Iya, ya. Pak. Iya. Bikin kita sering juga salah ketik gitu Iya, kan, betul, salah Pak. nama, salah NPWP segala macam. Nah, kemudian kita juga sering juga misalnya wajib pajak juga banyak juga beberapa wajib pajak yang entah kenapa terus jadi ngisi kode billingnya, bikin pembuatan kode billingnya salah gitu. Nah, itu sebetulnya sudah diantisipasi kawan pajak sama Direktorat Jenderal Pajak. Ada namanya ini Teh, prosedur pemindah bukuan. Oh, pemindah bukuan ya. Iya. Itu kalau boleh tahu itu prosesnya seperti apa atau mungkin tata caranya, kemudian dasar hukumnya atau seperti apa, Pak? Tenang, Oh sabar. iya, baik Pak. Soalnya biasanya wajib pajak nanyanya beruntun Pak. Jadi pengennya jelas tuntas. Iya. Jadi pemindah bukuan ini gini, proses memindah bukukan Oke. penerimaan pajak, ya kan, untuk dibukukan pada penerimaan pajak yang sesuai. Misalnya tadinya wajib pajak niatnya mau nyetor ke PPN gitu. Nah, kemudian ternyata wajib pajak salah nyetornya ke PPH. Itu ada namanya pemindah bukuan. Oke, baik. Nah, itu biasanya diajukan, itu bisa wajib pajak mengajukan permohonan ke KPP karena adanya salah store. Oh, begitu. Iya, bisa. Oh, itu Pak, kalau boleh tahu lagi untuk permohonannya sendiri seperti apa Pak? Maksudnya apa yang harus dilampirkan oleh wajib pajak? Apakah memang ada persyaratan tertentu sebagai persyaratan formal atau seperti apa Pak? Nah, sebelum masuk ke situ, kita Baik. masuk ke ruang lingkup PBK dulu ya. Oke, baik Pak, biar ruang lebih jelas ya Pak ya. Betul, Oke. jadi ruang lingkup PBK itu pertama karena salah mengisi formulir Oke. gitu kan, bisa. Yang kedua adalah salah memasukkan data pembayaran. Oke. Nah, kemudian bisa juga karena jumlah pembayaran pajaknya salah gitu Oke. kan. Nah, terus bisa juga ini apa untuk wajib pajak lain pemungutnya salah. Oh, pemungutannya Masukin. salah setor ya Pak ya? Iya, Oke. betul. Kemudian bisa juga misalnya bukti pemindah bukuan yang di-entry sama petugas pajak salah juga, Oke. bisa. Namanya manusia kan, Oke, petugas pajak ya, juga siap. manusia gitu kan, jadi sering salah juga. Nggak sering sih, ada beberapa kesalahan Oke. kejadian. Hilaf Pak ya? Hilaf, bisa juga petugas banknya ngentri salah, Oke. nah, bisa juga petugas finance. Nah, itu kemudian wajib pajak bisa mengajukan permohonan ke Oke. KPP. Namanya gitu. permohonan pemindah bukuan ya Pak ya? Betul. Oke, baik. Nah, kalau syarat-syaratnya apa yang perlu dilampirin, ya biasanya yang paling harus ada itu bukti penerimaan negaranya, Oke, BPN-nya, Pak ya? BPN-nya itu Oke. harus dilampirin. Oke. Terus kemudian diajukan sama pengurus wajib pajak. Jadi bukan tax manajernya, bukan bukan staf pajaknya, Oke. tapi merupakan direktur. Pengurus yang Terdaftar di SPT oke. tahunan gitu. Bisa direktur, bisa komisaris, presiden direktur, ataupun pokoknya semua pihak yang tercantum di Oke Pak, ada pertanyaan lagi nih. Kalau umpama yang penandatangan itu memang salah satu pengurus, namun pada SPT tahunan itu belum tercantum, apa yang harus dilampirkan, istilahnya sebagai bukti pendukungnya itu apa Pak? Gini, kalau itu berarti harus melampirkan surat kuasa dari Oke, pengurus itu, baik. bahwa dia memang berhak untuk diberikan kuasa oleh wajib pajak Oke. untuk mengurus pemindah bukuan Oke, tersebut. siap, udah paham Pak. Oke, Iya. siap. Terus, ini lagi Pak, kalau
umpama kalau untuk bukti potong sendiri kan sekarang kebetulan di PMA sendiri kan banyak tuh untuk bukti potong Heeh. yang dia salah eh, penyetoran bukti potongnya itu Heeh. SPT-nya tuh lebih besar dibanding SPT-nya. Itu seperti apa, Pak? Oh gini, maksud Teteh gini ya kali ya. Jadi misalnya tadinya bukti potong itu udah bener dibikin, kemudian Ya. dibatalin atau ada pembetulan gitu ya, ya, betul. dari bukti potong gitu ya. Ya. Nah, otomatis karena ada pembetulan atau pembatalan bukti potong itu kan, jadi jumlah yang tadinya udah disetor menjadi lebih besar daripada jumlah yang tercantum di SPT Ya, setelah betul, pembetulan Pak. Itu gitu ya seperti maksudnya. apa? Ya. Nah, kalau itu gini, kalau yang bukti potong itu kan gini, bukti potong itu kan merupakan bukti untuk bahwa wajib pajak telah dipotong. Bisa dikreditkan sama lawan transaksi kan? Oke. Oke. Sama si lawan transaksi kita gitu kan. Itu bisa dikreditkan bernilai uang gitu kan. Jadi ketika kita udah serahkan ke sana bukti potongnya ke lawan transaksi kita, bukti potong itu menjadi hak dia kan. Iya, betul. Pemilik setorannya, pemilik uangnya adalah si lawan transaksi kita. Yang dipotongnya Yang itu ya, Pak ya. dipotong, Ya. betul. Bukan milik kita lagi yang Iya. nyetor gitu. Nah, untuk itu supaya tidak ada dua pihak yang mengklaim untuk memindah-bukukan atau mengajukan pengembalian, kita mensyaratkan wajib pajak yang dipotong itu melampirkan menerbitkan surat pernyataan. Si wajib pajak yang dipotong itu sudah menerima bukti potong atau sudah menerima pengembalian duitnya dari si wajib pajaknya PMA 5 ya. pemotong, bahwa itu sudah diterima kembali, dan si lawan transaksi ini menyatakan dia sudah menerima kembali uang yang tadinya dipotong dan tidak akan mengajukan pengembalian lagi. Gitu. Jadi biar nggak diklaim sama si Dua yang pihak. dipotong. Oh iya, oke, kan siap. si WP yang di PMA 5 akan mengajukan pemotongan, pengembalian, atau pemindah bukuan. Sini juga mengajukan juga pemindah bukuan jadi atau menghindari hal seperti itu, betul, Pak ya. Oke. betul. Mungkin Jadi diaturnya juga mungkin seperti itu ada ya, Pak jadi ya. nanti harus melampirkan surat pernyataan dari lawan transaksinya. Oke, Gitu, siap. Teh. Oke, baik. Kemudian Pak, ada lagi nih pertanyaan nih. Kalau si SSP atau BPN tersebut itu umpama wajib pajak mengajukan permohonan pemindah bukuan. Namun ternyata dalam SPT itu sudah dilaporkan. Apakah itu bisa, Pak? Artinya gimana? Maksudnya gimana? Maksudnya gini, wajib pajak itu merasa ada kelebihan pembayaran. Iya. Namun pada SPT yang pada masa tersebut itu atas BPN tersebut sudah dikreditkan di SPT. Iya. Apakah wajib pajak tersebut atas kelebihannya itu bisa diajukan pemindah bukuan atau seperti apa, Pak? Nah, kalau udah dikreditkan, maka setoran itu wajib pajak harus membetulkan dulu SPT-nya. Gitu. Jadi siap. supaya setoran itu bebas gitu kan. Artinya iya. belum dikreditkan atau belum diperhitungkan di SPT masa maupun SPT tahunannya. Begitu ya, Pak. Jadi supaya tidak ada double hitung lagi gitu. Teh. Berarti syaratnya memang dia harus istilahnya tidak dikreditkan pada SPT masa Betul, tersebut. betul. Gitu. Kemudian Pak, kalau untuk pengajuan itu untuk maksudnya proses pemindah bukuan itu berapa lama, Pak? Oh gini, jadi di KPP PMA 5, kalau menurut SOP-nya, itu kan pemindah bukuan diberi jangka waktu 1 bulan ya, dari sejak tanggal diterima secara lengkap permohonan wajib pajak itu. Nah, cuman kami punya layanan unggulan nih, kawan pajak. Jadi, ketika pemindah bukuan diajukan dan diterima secara lengkap oleh KPP, 14 hari kemudian pemindah bukuan itu harus sudah diberi jawaban apa diterima atau ditolak gitu. Banyak Teh yang ditolak Teh. Gara-gara pemindah bukuan ini itu biasanya karena apa, Pak? Nah, ini biasanya yang pertama yang paling banyak itu karena misalnya tanda tangan bukan pengurus ya. Yang itu mungkin harus dilampirkan dengan syarat itu ya. Syaratnya. Yang kedua tadi yang bukti potong ini wajib pajak melakukan pembetulan pembetulan bukti potong PPh pasal 23. Nah, cuman wajib pajak itu tidak melampirkan surat pernyataan dari lawan transaksi tadi. Nah, mestinya ada surat pernyataan dari lawan transaksi bahwa
si lawan transaksi itu sudah menerima pengembalian Dan pajaknya dan tidak akan mengajukan Oke. permohonan Ya, pengembalian Oke. dari pajak yang sudah dipotong sama PP kita Oh, biasanya itu. kasus di PM5 seperti itu ya. Betul, Oke, yang banyak makanya seperti banyak itu. yang ditolak itu mungkin Iya, seperti itu Pak ya. betul. Oh, berarti wajib pajak berarti istilahnya kawan pajak juga harus mengikuti peraturan-peraturan yang ada di betul. PMK. Berapa Pak kalau boleh tahu dan untuk dasar hukumnya sendiri? Itu diatur di ND 132 ya, kalau nggak salah. ND 132. Oh, oke. Nah, itu biasa ada tuh di penolakannya itu biasa disebut tuh ND 132 tahunnya tahun berapa teh, lupa saya teh. Wah, kita harus Nanti cari kita dulu cek ya. ya. Nanti lihat di bawah sini ya, ada tuh. Nanti akan muncul di running text ya. Editor pusing dah. Oke, berarti kalau untuk di PMA sendiri, PMA 5 sendiri mungkin kasus yang sering diajukan pemindahan bukuan itu kesalahan setor yang kode jenis setoran Iya. maupun yang bukti potong itu ya Pak Iya, ya. betul. Dan itu nggak sedikit juga yang mungkin ditolak karena permohonannya tidak lengkap secara formal mungkin ya. Oke. Betul. Ya, itu ada beberapa yang ditolak karena seperti itu, tidak ada pernyataan atau tidak yang penandatangan bukan pengurus. Nah, ada juga gini teh, WP itu juga pernah misalnya udah setoran dari PPH, dipindah bukukan ke PPH pasal 21 gitu kan, atau PPH pasal 23. Kemudian setelah itu, oh ini harusnya bukan masa ini, karena dia udah terlanjur di store masa yang sama. Jadi sudah di PBK kan? Udah menerima bukti PBK, dia mau pindahin lagi storannya tuh ke masa yang lain. Oh, itu bisa Pak? Bisa, bisa. Cuman ada syaratnya. Oh, bagaimana Pak? Bukti PBK yang asli itu mesti dikirim lagi. Oh, jadi KPP. dilampirkan di surat permohonan itu. Dikembaliin, Oke, betul. baik. Berarti istilahnya kalau untuk permohonan PBK yang dari PBK itu mungkin untuk penerimanya bisa melalui email, namun untuk PBK aslinya tetap harus dikirim. Oke, Betul. jadi karena kita memang menerima yang Aslinya. bukti PBK yang asli. Khusus yang dari Untuk PBK, ke PBK. Oke. Gitu deh. Oke, baik Pak. Mungkin ada lagi tambahan Pak untuk yang proses PBK ini? Untuk PBK sendiri ada yang PPN JLN ya. Iya, itu banyak juga tuh banyak Pak. juga yang ditolak karena kan, memang kesalahan kesalahan setor mungkin dari NPWP-nya. Iya, NPWP salah. kita Iya, yang terdaftar di PMA 5, namun seharusnya ke KPP, maksud saya ke wajib pajak luar negerinya mungkin Iya. Pak ya. Nah, itu bagaimana Pak? Untuk PPN JLN ya, PPN JLN ini pajak pertambahan nilai atas jasa kena pajak yang berasal dari luar daerah pabean atau JKPLN. Bisa juga berasal dari BKP, barang kena pajak yang berasal dari tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean. Nah, ini biasanya mesti dilampirin dengan bukti transaksinya. Oh, kayak mungkin invoice Pak ya? Invoice Oke, gitu kan, ya. atau mungkin pernyataan dari pihak lawan transaksi berapa sih sebenarnya PPN atau Dan mungkin yang nama terutama yang lawan nama transaksinya lawan siapa ya Pak ya? transaksinya, Oke, betul, siap. biar lebih jelas Oke, gitu kan. siap Pak. Karena pemilik setorannya kembali lagi adalah BP lawan transaksi Oke, kita. siap Pak. Gitu teh. Oke, alhamdulillah Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Oke. Baik, itu kali ya kawan pajak Ya, ya. Mungkin baik, nanti kalau ada pertanyaan, Oke, baik kawan pajak, mungkin untuk pembahasan PBK kali ini dicukupkan sampai sekian. Jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa melalui layanan WA konsultasi KPPP KPPP 5. Mungkin begitu saja kawan Nomornya pajak. di bawah ya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. oke.